Ini akidah, ini keyakinan. Yang tidak boleh itu adalah menyamakannya dengan makhluk, bukan menolaknya karena dianggap sama. Kalau ditolak karena dianggap sama, itulah syubhat yang tadi itu. Oh, berarti dia mukhalafah, maka ini harus ditolak. Bukan. Yang ditolak itu bukan mengimani adanya, tapi yang harus ditolak itu adalah keserupaannya. Karena kalau diserupakan nanti masuklah ke dalam kelompok musyabbihah. Ada kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana tangan Allah gitu pula tangan makhluk. Sebagaimana wajah makhluk gitu pula wajah. Itu yang salah. Dan itu bisa kufur. Itu salah. Itu baru satu contoh. Satu contoh saja. Padahal berapa banyak itu nanti sifat-sifat Allah yang akan tertolak dikarenakan oleh syubhat. Maka keyakinan yang ada pada aliran-aliran kalam itu kan banyak sekali itu kan. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Khawarij. Ada keyakinan-keyakinan aliran dalam ilmu kalam di mana penyebab penyimpangan mereka dalam masalah akidah itu adalah karena syubhat yang tadi itu. Maka mereka berbeda-beda dalam memandang Allah. Mu'attilah itu datang dari Mu'tazilah. Apa Mu'attilah itu? Ta'til. Dihapusnya semua sifat Allah itu karena dikhawatirkan menyerupai makhluk. Ada yang tidak 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 mentaktil, tidak menghapus semuanya, tapi ditakwil agar tidak menyerupai. Maka diartikanlah tangan itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Tapi kekuasaan. Seandainya diartikan kekuasaan lalu tidak menolak sifat tangan, tidak apa-apa. Artinya tetap diterima sifat tangan itu, lalu dimaknai dengan kekuasaan. Karena kuasa itu biasanya ada pada tangan. Ada orang bilang tangan besi. Itu kan menandakan bahwa kekuasaan ada pada tangan. Seandainya ditakwilkan tapi bukan menolak keberadaan sifat itu, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau ditolak, oh tidak mungkin dia punya tangan, maka diartikan kekuasaan. Mengatakan tidak mungkin berarti kita menolak apa yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Padahal dia yang menceritakan tentang diri dia. Ikhwati fillah, ada banyak subuhat yang membuat orang jadi menolak berbagai hal yang Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim. Umpama juga ada satu sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Kita harus percaya ini. Allah berdiri sendiri, tidak perlu yang lain, jelas. Tidak mungkin Allah memerlukan yang lain. Kalau Allah masih butuh kepada makhluk, berarti dia bukan Allah. Kalau Allah butuh kepada yang diciptakannya, berarti dia bukan Khalik. Maka Allah itu qiyamuhu binafsihi. Betul, kita wajib percaya. Cuma terkadang penempatan makna qiyamuhu binafsihi yang salah, membuat kebanyakan atau sebahagian orang menolak apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang diri dia. Apa contoh yang tertolak oleh qiyamuhu binafsihi? Contoh yang tertolak adalah zahirul makna dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Apa kata sebagian? Ini tidak mungkin istawa ini. Kenapa tidak mungkin istawa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Kalau dikatakan Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Mengatakan Allah butuh arsy itu salah. Tapi meyakini Allah berada di atas arsy itu wajib.
Kenapa wajib? Karena Allah yang menceritakan. Karena ada orang, jadi menurut Ustadz Allah itu di atas arsy. Bukan menurut Ustadz, menurut Allah. Karena dia yang menyampaikan. Apakah dia butuh arsy? Tidak mungkin Allah butuh arsy. Kita hanya diminta untuk percaya lalu selesai. Dan tidak perlu kita mencari-cari seperti apa Allah di atas arsy. Kenapa tidak perlu? Nabi tidak menyampaikan. Duduk bersilakah dia atau baring-baringkah dia? Enggak usah dipikirkan, itu bukan urusan kita. Pusing kita nanti, gila kita nanti. Jadi kalau sudah gila gara-gara itu dianggap pula wali kan? Enggak usah dipikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kita hanya diminta percaya. Ini adalah iman. Karena Allah yang menyampaikan. Berapa ayat itu? 7 ayat kalau enggak salah dalam Al-Quran. Nah, bicara yang kata-katanya sama seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Bukan karena dia membutuhkan arsy. Sama seperti ketika Allah menciptakan makhluk Raqib dan Atid, itu malaikat Allah. Makhluk enggak itu? Makhluk. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencatat. Ada yang diperintahkan untuk mencatat kebaikan, ada yang diperintahkan untuk mencatat keburukan. Jadi tidak ada yang luput dalam kehidupan kita ini, yang baik maupun yang buruk. Tidak ada yang luput. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah butuh kepada Raqib dan Atid? Enggak. Lalu kenapa Allah ciptakan? Seandainya tidak ada Raqib Atid, apakah Allah tidak akan mengetahui dosa-dosa hambanya? Ketika diciptakan pula Israfil, di mana malaikat yang sekarang itu sudah siap-siap dia untuk dari dulu, dan nanti tinggal menunggu perintah Allah saja. Kapan trompet itu ditiup? Terjadilah hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah butuh pada Israfil? Kalau tidak ada Israfil yang mentiup, yang meniup trompet itu, tidak jadi kiamat. Kiamat tetap terjadi. Jadi bukan karena Allah butuh malaikat. Sama ketika Allah ciptakan arasnya, lalu dikatakannya dia berada di atas aras itu, bukan karena dia membutuhkan. Nah, jadi ikhwati fillah, ada banyak subuhat nanti yang akan berhadapan dengan kita ketika kita mencoba untuk mencintai agama kita. Nah, oleh karena itu kita tentu saja harus mengenalinya secara baik dan tidak mesti terjebak kepada berbagai macam bentuk subuhat-subuhat yang pada ujungnya nanti akan menolak sifat Allah yang ia sampaikan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim.